Kita bakal lihat. Bakal masuk PNP kali ini langsung aja. Let's check this out. Astaga. Oke. Kita harus cari cara, Net. Iya, benar-benar. Gimana cara membunuh dia ya, sabar Gimana ya. ya? Slow ya, pelan-pelan ya, tapi pasti. Iya, kita siram BPHS-nya apa gimana? Berat cuy, jangan. Jangan goceng. Udah dulu dah. Tapi Loyi udah diamankan kali ini. Burmeskol gak bakal ngelepas Loyi untuk tim EVOS Legends. Yes, benar banget. Sedangkan kita lihat juga dari tim BG ya. Checklist biru semua ternyata, aku baru ngeh loh. Oh iya. Ini pertama kalinya aku nge-cast BG. Oh, kamu pertama kalinya? Nah, sebelumnya kan kamu terus. Iya, bener juga ya. Aku terus yang selalu nge-cast DG. BG. Salah, Bang. DG mah Ijul. Iya makanya. Dan ternyata udah ada satu buah link. Tidak boleh di pick off untuk seorang one-one. Karena kita tahu ya, one dengan linknya itu bener-bener gak bisa ditahan. Itu bener-bener loncat atas bawah kiri kanan depan belakang. Bahkan one dengan linknya itu mampu bertahan dari serangan-serangan para musuhnya. Dan Cloud, respect banget untuk seorang Ace. Tapi ingat, Ace itu punya hero Bruno, punya hero yang lain yang benar-benar berkompeten dipakai oleh seorang Ace. Dan ini kayaknya ritual deh dari Burmeskol. Lihat tuh, kakinya dijadiin satu di tengah semua. Apakah itu adalah salah satu aji-ajian kunci kemenangan dari Burmeskol? Dan Uranus terbuka sangat bebas, tapi Esmeralda, Uranus pasti. Uranus di pick karena Uranus adalah hero-hero yang overpower. Dan dari tim EVOS Legends masih berkesempatan untuk mendapatkan Atlas, tapi kayaknya nggak jadi prioritas. Oh, prioritas ternyata Atlas. Atlas bersama dengan Esmeralda. Siapa yang akan menggunakan Esmeralda untuk saat ini? Apakah Esmeraldanya bakal digunakan oleh seorang Rek atau Pendragon? Kita juga masih menyaksikan ya. Sedangkan itu dari Burmeskol, mereka akan mengamankan Kimi. Tapi hati-hati, Masih Kimi, sih. Iya masih udah pasti, kayaknya kayak sekitar 70% ya. Tapi Yang kalau rusuhnya tuh. Tapi kalau dia pakai Kimi, Net, ini balik lagi. Dari EVOS Legends harus punya hero-hero yang bisa ngedive ke belakang, dan ternyata diganti. seperti yang gue bilang, harusnya ketika EVOS Legends ngelawan Onyx, ya kan, pakai Atlas, pakai Digi. Tapi dia malah Kufra ya? Kufra dilawan. Malah Kufra. Oh iya, tabrak gaming. Sonong boy. Bener. Dan Parsa ini untuk seorang Rexy bakal coba diamankan oleh seorang EVOS Legend dan berhasil diamankan. Oke, Rexy, Parsa, Zace, Atlas. Side lane masih ada Tamus, Jauhead, masih ada Jauhead, Chow, Masya kalau mereka mau. Masya. Kalau dari EVOS mau ban. Kayak EVOS nggak main Masya deh kayaknya. Nggak, maksudnya buat Burmeskol. Oh, Burmeskol. Masya sih. Kalau nggak Masya, amanin Bruno. Lebih ke arah Bruno ya, soalnya BG tadi Bruno iya. ya? Burmeskol Bruno, tapi kita coba lihat apakah Masya, karena Masya tadi udah seperti shadow pick oleh tim Burmeskol dan Kufra. Tapi mengamankan Kufra, mereka nggak mau bakal dikontes balik oleh tim dari EVOS Legends kali ini. Lihat, Bung Konet, ini ritual Burmeskol ketika mereka berhasil memenangkan pertandingan 2-0. Lihat, Apa ritual? kakinya ditaruh di bantal di tengah semua. Itu bantal apa? Nggak tahu. Tapi kalau kata mak gue itu dimarahin pasti. Gak Kenapa boleh dimarahin? diinjak bantal. Pamali. Kan ada bantal yang buat diinjak. Iya, tapi itu kan kayak bantal ini, kayak bantal punggung gitu loh, bantal leher, gede Bantal banget. tidur. Bantal tidur. Aku sih Chow. Chow kita lihat 1, 2, 3 tengah Tamus. Tamus. Chow kalau nggak Tamus diamankan dari Burmeskol. Permainan yang luar biasa dari Pendragon membuktikan dia layak. Ya kan, bisa dibilang salah satu Tamus yang mengerikan. Bah, kayak mana pakai Fanny, Bang? Apakah betul kali ini? Enggak sih. Hah? Enggak. Halo, EVOS Legends pakai Fanny, Bung Kornet bakal botak. Sering botak. Oke. Bakal Kribo. Sun, nggak mungkin lagi Sun. Chow, Chow. kan? Bilang Chow. Langsung. Sun, nggak mungkin lagi Sun. Iya. Sun langsung kayak drop gitu loh FPS-nya. Leslie? Leslie maybe. Valir, taruh. Kalau begini caranya, ini berat banget untuk tim EVOS Legends masuk ke dalam loh, Dan. Ini kalau gameplaynya Kayak busa. Yes. Kalau gameplaynya dari EVOS Legends nggak bisa nangkep Ace, kayak tadi, para pemain dari tim Geek Fam Malaysia, ini bakal bisa menjadi akhir dari Comeback ya? Yes. Hayabusanya jadi ya? Hayabusanya jadi. Oke, pertama ditabrak. Tabrak. Kalau mau tabrak, komit sampai end.
Karena kalau nggak berbahaya banget dan EVOS Legends berkesempatan mendapatkan carry, berkesempatan mendapatkan Granger. Tapi kayaknya One untuk Lancelot agak sedikit kurang percaya diri kalau menurut gue pribadi ya, dari gameplaynya. Kalau Kita lihat apakah sana percaya diri. yes, tapi kalau One dengan Link itu dia benar-benar percaya diri. Karena aku pernah mabar rank sama dia. Ingat kan, Nen? Aku suruh One pakai Lancelot bakal meta nanti. Ya ingat, Iya dia kan? main sama kita kan? Iya, kan main sama kita Dulu kan? Zaman-zaman Lancelot baru di buff dan dia jarang banget. Dia Iya. bilang sendiri, aduh Lancelot lu. Nggak percaya pakai Lancelot. Itu di dan semoga One, aku harap kita semua, doa kita semua, para EVOS family dari Sabang sampai Kembali lagi lah, Merauke. One yang dulu pakai Lancelot Yes. Kita tuh. doakan supaya One kesurupan atau kerasukan One yang dulu, yang Lancelotnya nggak Ya, bisa benar. ditangkap, hal Hellcart-nya nggak bisa ditangkap, assassin One. Kita doakan semoga One kerasukan kembali dan Lancelotnya bisa letak ning dis gitu. Bunyi gitu ya? Ah, kadang-kadang kalau misalnya ada bunyi tambahan bisa begitu. Oke, kita sama-sama mendoakan semoga yang terbaik Untuk tim Indonesia. dari Indonesia. Dan kita bakal menghabiskan suara kita untuk match kali ini. Di match terakhir, ini dia Mobile Legends Professional League Invitational 4 Nation Cup EVOS Legends versus Burmese Gold. Ya, dan benar masih dipandu dengan Cornet dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua adalah Cornet dan Mas, oke, EVOS kali ini One berada di arah blue buff, menunggu momentum apakah ada yang coba untuk mengganggu atau tidak, ternyata tidak, dan Kit clearing minion terlebih dahulu. Yes, dan kalau misalnya dilihat dari strateginya tampaknya mereka ingin ngamanin sama-sama blue buff terlebih dahulu dan memberikannya kepada support plus satu fighter dan juga satu tanknya ya untuk dari tim EVOS. Yes, biarkan yang lebih cepat level 2 untuk supportnya untuk memberikan damage poke ya kan. Dan Curse Crow dikeluarkan di arah mid lane dan perebutan untuk Little Wonder didapatkan oleh pemain dari tim Burmese Gold. Dan dua kayaknya, dua Little Wonder Karena diamankan. tadi kalau nggak salah One-nya udah pakai Retribution deh. Dan nggak dapet ya, tadi 35 detik langsung cooldown dan langsung nggak dapet, tapi dari bottom lane. Yes, Rek hampir ter-pick off. Apakah ini akan menjadi first blood untuk Rek dan Flicker masih bisa dikocek. Oh my god, permainan dari RKT dengan 1500 match dari seorang cowoknya berhasil menggocek permainan dari seorang D. Sotoy banget lu. Kurang lebih. Udah lebih lah. Ya kan kurang lebih. Ya udah kalau begitu. Curse Scroll telah dikeluarkan. Direksi kali ini tidak mau terlalu terburu-buru tapi dikandangin Mukonet 3 orang kali ini terkena. Oh my god, masih ada wings by wings tapi Rexy, where are you going? Bakal coba ditumbangin burungnya, bakal terjadi pertukaran. Masih ada Viragaru dan Rudy. Oh my god, bukan Rudy ternyata Rupit. Dan One satu kali Tonros masih Tonros. cooldown, berhasil mendapatkan 1 buah poin. Pas banget ada puncture setelah dia nge-kill. Ketika Betul, dia betul. XP-nya bener banget udah seperempat lagi untuk dapetin level keempat. Dan bisa untuk kabur, tapi di bawah didapatkan lagi. Satu untuk satu. Tidak ada sebuah senpu dari seorang RKT Shunpo. Shunpo. Ya. Shunpo tidak ada dari seorang RKT Senpu. Senpu. Sekali lagi, ulang terus. Oh my god. Dan Sis mencoba untuk mengcover untuk sementara Dini, mencoba melakukan clearing minion dan Pendragon di arah bottom lane salah satu top Supreme Indonesia, Pendragon Bung Kornet. Banyak banget Supreme cuy. Ya, Ada 11 apa? 11, 11 kan? F7 12. SM 12. Dan ternyata di arah top lane, One udah mulai kesurupan One yang dulu. Kali ini seperti Bung Kornet udah dapetin 2 poin untuk early game kali ini. Dan permainannya bisa dibilang pasif agresif ya. Oke, Dwarf Dragon pecah Viragormornya, One-nya. bakal coba dipasang dan ini dia killing spree untuk tim EVOS Legends. EVOS Legends mengaung, roar, menunjukkan ketajamannya dan ini dia Bung Kornet. Oh, bahaya. One-nya. Baru ngomongin kan. Baru diomongin udah ada di minimap One-nya tanpa ada cover dan ternyata blue buff-nya bakal coba diharas oleh seorang Uranus. Apakah mampu dan RKT kali ini lihat bakal coba di geng 3 orang dan kalau satu persatu seperti ini akan berbahaya untuk tim EVOS Legends. Jangan mengulang kesalahan, tapi lihat satu kali Fatali berhasil mendapatkan 1 poin di arah bottom lane. Yes, bener banget. Walaupun sudah memakai Bounty Hunter ini enak banget sih sebenarnya untuk One ya. Dapetin 30% gold tambahan ketika dia dapetin 3 kill ya. Tapi dari ace-nya dia benar-benar enak banget sih. Farmingannya benar-benar terjaga banget. Benar-benar tinggal gimana caranya dari One-nya kalau bisa nih ace-nya tuh ditumbangin. Karena posisinya sekarang ace-nya malah justru lebih enak,
Lebih kaya. Dia lebih, yes, benar, lebih kaya, lebih banyak SP juga, dan buff-nya juga masih ada gitu. Untungnya buff rate-nya diamankan oleh seorang Esmeralda. Pendragon. Iya, Esmeralda berhasil mengamankan, tapi kali ini Ace mencoba mengusir mundur seorang RKT. Wan juga membantu di bottom lane, ternyata Zeus membuka vision. Ingat, bus harus dibuka. Pendragon udah bakal mencoba untuk mendapatkan minion di area bottom lane, dan Zeus mengusir mundur 2 player dari tim Burmese Gold. Perfect match bakal coba dapatkan, belum ada Fatalin karena masih ada free dari seorang Kagura, dan hanya Objective Gaming mendapatkan turret di arah bottom lane. Yes, bener banget, didapatkan satu turret tambahan di arah bawah. Dan di arah atasnya juga harus berwaspada. Ada 2 hero yang sudah menunggu di arah rumputan. Bahkan menuju ke arah atas juga 4 hero, tapi di arah bottom lane mendapatkan satu kill tambahan. Hanya ada satu katapult. Yes, bener banget, tanpa buff, tanpa red buff, tanpa blue buff. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan, sebuah keuntungan, dan di arah top lane dan juga bottom lane terjadi base race dari kedua belah pihak, dan ternyata diunggulkan oleh tim Burmese Gold. Berhasil mendapatkan turret yang kedua dari tim EVOS Legends. Kalau base race kelar dong. Iya, turret race. Turret race. Ya kan? Dan lihat Falling Star Moon ditopo burungnya, dan ternyata berhasil mendapatkan 1 poin. Pendragon langsung di flicker oleh seorang kita, tapi gak berhasil apa-apa, gak dapat apa-apa. Wan bakal coba diambil Retribution Israel. Wan berhasil mendapatkan 1 poin. Pattern Execution, dan lihat Fatali berhasil mendapatkan Ace. Ace masih survive di arah belakang. Wan terkena 2 meledak oleh seorang Last Insanity. Kali ini Bukor dan bahaya banget untuk tim EVOS Legends. Bahaya banget. Walaupun tadi ternyata Wane yang dapetin blue buff ya. Ini tinggal gimana caranya dalam 10 detik buff dari Wane juga diamankan oleh dia. Sedangkan Hayabusanya Shadow Kill. Dan mungkin Pendragonnya akan tumbang? Akan tumbang. Oh my god. Pendragon akan tumbang kali ini. Lihat, EVOS Legends tidak boleh seperti ini terus. Ini bakal menjadi disaster, bencana untuk tim EVOS Legends. Karena lihat, satu persatu di pick off, mereka tidak ada kekuatan bersama. Mereka harus coba kompak dalam tim fight kali ini. Mereka tidak boleh anggap remeh Burmese Gold. Aman, oke. Oke, bener banget. Tidak boleh anggap remeh. Dan bahkan dari tim Burmese Gold dia lebih mengamankan turtle-nya dibandingkan buff biru dari Wan-nya. Yes. Dan ini menyimbangkan dari segi turtle ya, satu sama berarti sekarang. Ya, satu sama, dan Gold diunggulkan Burmese Gold. Sekarang ini Wan untungnya udah berhasil mendapatkan blue buff-nya dari para pemain tim Indonesia. Lihat, udah ada time journey di pop up, tapi kali berhasil kabur dari seorang Digi. Sang burung berhasil kabur, tidak mau terlalu terburu-buru. Zeus juga bakal coba buka map, dan D bakal berada di arah top lane, di arah bottom lane. Pendragon masih coba memutar, bakal coba Slebel, langsung ada Shadow Kill, dan untungnya ada Gold buff kali ini menyelamatkan nafas sedikit dari seorang Pendragon, tapi ternyata Ian Overton menumbangkan Pendragon. Where are you going? Zeus is coming. Bakal ada Fatalin di sini, dan ternyata tidak ada, belum ada Fatalin. Langsung jepret, watch out, RKO, Chokclap, semua masuk, dan mega kill didapatkan oleh seorang S. Bukornet. What happened? Agak sedikit disayangkan ketika Zeus agak sedikit ragu dia mau pakai ultimate-nya atau tidak. Tapi ketika dia ragu, dia malah kehilangan si Parsianya. Itu kalau dari awal dia langsung menggunakan Fatalin-nya, itu tidak akan langsung terjadi kematian untuk Rexy-nya. Benar. Nggak tahu, aku melihat kayak agak ragu aja ketika terlihat Kaguranya nggak berhasil di shutdown, langsung di Fatalin. Tapi Rexy jadi ikutan mati. Ya, sedikit terlambat ya. Kayak agak ragu, bingung gitu lah, mau ulti apa enggak nih? Enggak apa ulti? Ulti enggak, jangan enggak ultinya. Jangan ulti yang enggak. Oh iya benar, Salah bos. Lihat, bintang kejar abangnya seorang Zeus. Zeus kali berada di dalam bus. Wan nggak boleh offside lagi. Wan offside ini bakal menjadi disaster. Dan lihat, Ace-nya bebas banget, dia belum terpick off sama sekali. Gold juga langsung ada Last Insanity dikeluarkan. Untungnya tandanya udah nggak ada Last Insanity lagi untuk para pemain tim Burmese Gold. Yes, bener banget, di arah mid lane terpancing kayaknya. Baru aku bilang, flicker Kalau nggak cuy. flicker mati tuh. Pasti. Itu kalau nggak flicker mati, sudah bisa dipastikan. Oh my god, Phantom Execution-nya pas banget sayangnya. Tapi Turtle yang terhormat kali ini, yang takut air sudah terpop up. Apakah menjadi 2-1 Turtle-nya atau bakal coba diamankan? Lihat kali ini, Wan langsung berhasil mendapatkan 1 Fatalin, udah gak ada apa-apa lagi, double kill. Malah Diginya harus dan S kali ini Phantom Execution ke arah belakang, Way of Dragon langsung karena seorang Hayabusa kepleset, masih bisa didikoy. Shadow kill karena seorang Zeus, dan ternyata shutdown diamankan oleh seorang Atlas. Oh, terkena damage dari seorang Pasya dan bantuan turret juga. Dan bahkan di sini Pendragonnya masih mencoba untuk mengharas, D-nya tebel banget sih. Susah banget untuk ngurus Uranus ya sekarang, bener-bener butuh item. Ya at least ada NOD atau mungkin ada Deadly Blade juga. Walaupun agak sayang sih kalau misalkan dibikin NOD dari si One-nya. Yes, bukan hanya itu aja. NOD Blade apa? Si Halberd. Deadly Blade ya, si Halberd.
Tapi lihat Way of Dragon langsung ke arah Uranus dari top lane. Ada Time Journey, Pendragon masih mencoba menyelamatkan dirinya. Ada Rex yang membantu tapi masih ada Immortality dari Ruby Dede. Seponakan dari Mama Dede yang harus mundur. Zeus menuju ke arah top lane. Tapi lihat kali ini Ruby Dede langsung Insanity langsung dua meledak. Rek, what are you doing? Rek, tersisa gak nyampe seperempat darah terakhir dan masih ada di sana. Bung Kornet, what happened Iron Naon? Gak bisa kabur juga karena ada 60 detik sih untuk dari flickernya dan juga Shun Point tadi sudah digunakan. Benar-benar pasrah aja, semburannya juga jadi range ya karena dari X-Borgnya tadi dia nggak punya Firaga Armor. Jadi otomatis yang tadinya melee atau jaraknya dekat menjadi lebih jauh ketika dia tidak punya Firaga Armornya. Yes, semburannya kuat ya. Benar. Dari seorang Xbox di sini Jess harus mundur. Lihat berhasil kabur dengan perfect match-nya Baris. Oke, EVOS Legends masih bisa setup. Baru menit ke-9. Tapi ingat, dari Burmese Gold memiliki Hayabusa. Split push yang cukup kuat. One by one situation juga bisa sangat-sangat diuntungkan dengan adanya Hayabusa dari Burmese Gold. Yes, benar sekali. Sudah menunjukkan menit ke-9.42. Kalau misalkan dilihat ini sama-sama dari kedua tim punya kesempatan yang besar juga bahkan di arah bottom lane. Masih cukup sulit atau bisa dibilang sangat sulit untuk mendapatkan Uranusnya karena benar-benar nggak ada yang bisa ngelok, bener-bener lock. Agak disayangkan aja kalau Rek yang harus ngelok. Tapi lihat Pendragonnya di ganking dan where are you going? I am coming. Pendragon nggak boleh pulang. Udah nggak bisa slebel, langsung disabet pakai payung dari seorang Kid. Ojek payung yang luar biasa, tapi kali ini bakal coba di take down di Way of Dragon langsung, tapi masih ada Purify. Fatalingnya juga rugi banget. Dua ultimate keluar dari tim EVOS Legends dan mereka harusnya objektif karena turret. Karena kalau nggak dapet turret sama sekali ini bakal menjadi bencana. Oke, 90 detik tidak ada Purify, tapi ingat, tidak adanya Purify masih ada yang namanya Time Journey. Jadi benar-benar banyak banget untuk anti CC-nya dari tim Burmese Gold. Yes. Dan one-nya, masih bisa kabur. Iya, overturn kan, terbakar lo, ngebers banget lo, Ranger emas. Oke. Oh my god, ternyata dipaksa oleh Ying yang overturn kali ini Bung Kornet. Dan lihat RKT di arah bottom lane, bakal coba ke arah ini bitter turret di arah bottom lane. Dan para pemain dari tim EVOS Legends nggak ada yang bisa nge-cover. RKT udah ada Time Journey di pop up, tapi maybe mungkin akan di-take dan Batrek masih mau lebih dan smart tukaran 1-1. Oh my god, cukup adil. Mau nggak mau Rek harus flicker ke arah depan untuk mendapatkan poin kill dia daripada dia harus mati sia-sia atau bisa dibilang sangat rugi ketika dia harus mati, apalagi Hayabusanya yang dapat killnya. Yes, bener banget. Dan kalau misalkan Digi masih hidup itu bakal rugi banget. Tapi di sini lihat Ranger Mas. Oh my god, terkena satu buah Firaga Armornya masih bisa berhasil kabur. Zeus juga kali ini bakal coba untuk nge-cover red buff dari milik seorang Wan, tapi Wan harus kehilangan blue buffnya. Diambil oleh seorang AC, Bung Kornet. AC yang cukup dingin kali ini berhasil mengamankan satu buah blue buff. AC, bener juga ya. Iya kan? Ace ya. Yes, bener banget. Dan lihat, Ace bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret lagi. Dipaksa 4 orang di arah bottom lane. Terkena damage cukup banyak. Pendragon gak bisa berbuat banyak. Langsung ada yang overturn dan juga Cedoki bersama dengan yang overturn menumbangkan Pendragon. Sang naga gak bisa berbuat banyak kali ini. Berhasil ditumbangkan. Wan mengeluarkan Ton Rose-nya. Berhasil mengeluarkan Firaga Armor, tapi Immortality dari seorang Xbox. Dan lihat, Burmese Gold terlalu kuat untuk game satu ini. Yes, ini benar-benar kalau misalkan dilihat dari draftnya enak banget sih. Dari Hayabusanya bisa kemana-mana, mobilitasnya tinggi banget, dan aku yakin ini net worth-nya benar-benar gede banget. Dan mereka juga punya off-laner yang cukup kuat, yaitu mereka punya Uranus. Tinggal gimana caranya dari Atlasnya kepancing untuk ulti, dan ada Time Journey juga. Tinggal gimana cara cari momennya sih, gimana cara ngemecahin Time Journey-nya. Entah mungkin, gak tau ya, logika aku ini dari nalar aku aja. Pendragon duluan yang buka dan bikin Time Journey-nya itu ke trigger, dan sisanya bisa dari Atlas ya, atau mungkin cowoknya. Yang penting bisa ngelock ke Hayabusanya, karena Hayabusanya gak ada Purify sama sekali. Gak mungkin juga Hayabusa Purify. Bener, tapi Zeus lihat, oh my bisa. god, Berat Zeus-nya itu Atlas loh. Itu Atlas, itu dengan Atlas. cukup cepat langsung cuma hanya digarut, punggungnya berdarah-darah. Dan Bung Kornet, aku setuju banget sama Bung Kornet. Kalau bisa boleh aku tambahkan, dimana harusnya Pendragon dan Rexy bersama-sama keluarin semua ultimate. Itu udah pasti bakal mereka agak sedikit takut dengan adanya Falling Star Moon, Federal Strike. Kemungkinan besar bakal di trigger dari ultimate atau apapun, tapi Last Insanity lebih ke arah mengamankan Lord yang terhormat tanpa gangguan dari tim EVOS Legends. Burmese Gold, juara MPL Myanmar, membuktikan kalau mereka juga layak berada di MPL kali ini. Wah, ini
ini benar-benar di luar ekspektasi seorang Cornet ya teman-teman yang sedang menonton. Karena aku melihat pertandingan yang dilakukan oleh Burmese Gold di hari pertama, which is kemarin ya, itu aku belum melihat mereka tuh seseram ini. Dan di hari kedua berarti kemungkinan ya, aku juga tidak tahu, mungkin kemungkinan di hari pertama ada problem-problem yang bikin mereka tuh terlihat jadi kurang bagus mainnya, ya nggak sih? Kayak mungkin koneksi server atau apa, ada technical issues yang bikin mereka tidak bisa bermain secara kondisi baik. Dan di hari kedua ketika semua sudah diselesaikan, semua sudah diberikan solusi yang baik juga untuk timnya, mereka menunjukkan dengan permainan yang benar-benar rapi banget. Dan bahkan lihat dia bisa nge-push EVOS. Yes, mereka bisa nge-push Tim sekelas EVOS Legends. Yes, EVOS Legends yang menumbangkan tim Onyx Esports. Tapi kali ini, lihat, Bukoret di top lane, Bapak Lord yang terhormat udah mulai masuk. Mereka bakal coba objektif gaming mendapatkan satu buah turret. Tapi lihat, Bapak Lord mengamuk karena inhibitor. Bakal coba dipaksa, Lazarus untuk mundur dan ternyata masih bisa diamankan Lord di top lane. Masih bisa dibersihkan walaupun sudah di-enhance untuk Lordnya. Pendragon sekarang tuh, Pendragon apa yang kamu lakukan di sana? Masih bisa untuk bersembunyi di belakang. Sanity di arah belakang, BK kill didapatkan dan Shadow kill. Kali ini CSGA bisa berbuat banyak time journey, menyelamatkan semua. Dan ini bakal menjadi bencana untuk tim EVOS Legends, dipus dari dua arah yang berbeda. Bahkan dari reaksinya flame shotnya masih bisa dihindari. One-nya sekarat dan one-nya hilang. One-nya hilang. Oh my god, lihat. Ruby Dede, ponakan Mama Dede langsung Sanity ke arah belakang dan hampir saja menjadi burung bakar. Tapi ternyata Rek masih bisa survive. Oh my god, gak ada Senpo. Dan lihat reverse time almost menumbangkan seorang Rek. Dan tersisa dua orang saja. Apakah ini akan menjadi tim Burmese Gold mendapatkan poin yang pertama? Dan lihat, udah mulai dicolek base-nya. Dan sepertinya Burmese Gold take the game one. Burmese Gold luar biasa di hari kedua dan bahkan mereka bisa mengalahkan Sang Macan 1-0 dengan bantuan Lord di bawah mainnya terbuka oleh kedua tim. Kamu tahu nggak? Apa? Itu yang pakai jaket hitam, dia pernah datang ke Indonesia. Yang mana jaket hitam? Ini jaket hitam ini. Yang mana sana? Ya, yang pakai masker. Bukan yang kanan gendut ini tahu? Bukan. Yang ini tahu? Yang ini juga nih, ini jaket hitam pakai masker. Dia pernah ke Indonesia, pernah tanding di Indonesia. Selena. Waktu MSC. Burmese Gold juga. Burmese Gold juga. Burmese Gold juga. Ya, Selena kali ini diamankan oleh Kid dan ternyata Cloud bersama dengan ini harusnya Smeralda dan Uranus. Wow, dua combo yang luar biasa. Cukup menegangkan dan lihat para pemain tim Burmese Gold agak sedikit cemas dari mukanya Bu Cornet. Iya, mereka mengamalkan nggak tuh? Mengamankan Selena instead of Esmeralda. Yes, dibandingkan Esmeralda dan juga Uranus. Tapi mungkin ini adalah salah satu strategi dari Burmese Gold dan semoga strategi Burmese Gold kali ini bisa dipatahkan oleh tim EVOS Legends. Oke. Lihat F-Ball lagi-lagi. Ruby Dede dia tadi pakai S-Ball. Damage lagi untuk damage yang besar juga lasisan intinya. Oke. Cukup menarik. Kalau misalkan kumpul tapi pakai tanknya Baxia. Dia pakai Baxia. Dari Pendragon pakai. Aku yakin One pakai MM sekarang ya. Nggak tahu kenapa. Iya. Kalau ini masalah dia habis kalah nih. Kalau mental dia turun, aku yakin dia pakai MM. Dia nggak bakal pakai slot. Dan aku pribadi ya, aku tuh suka banget One pakai Link. Suka banget. Karena memang dia udah terlalu udah banyak jam terbangnya di Link. Atau justru pakai Harit. Iya, Harit. Tapi aku nggak tahu sih. Ya walaupun presentasinya kecil ya. Iya, cuma kangen aja gitu loh. Hyper carry taruh dan Hyper carry Harit. Kalau hyper carry Harit kayak agak berat, tapi bisa. Bukan enggak ya? Iya, berat tapi bisa. Makanya aku bilang kemungkinannya kecil. Tapi dia pakai supportnya pakai Jauhead. Jauhead di mid. Jauhead di mid. Sama Atlas. Valir. Kenapa Jauhead? Enggak ada match-nya. Match-nya udah dari dua itu. Dari si Haritnya aja di Esmeralda sama Harit. Oke. Ambil damage-nya fisikal buat tabrak-tabrak doang. Ya, aku telepon Zeus dulu. Bang, jangan. Halo Zeus. Ntar sinyalnya mati, Bang. Oh, jangan. Jangan. Ya. Benar juga jangan. Benar jangan. Karena aku nggak punya nomornya Zeus. Aku ada deh. Aku punya nomornya Jonathan Diandi, aku telepon ya. Jangan dia nggak main. Iya tapi nggak main. Udah lihat nih palir lihat palir di bentuk udah. Kamu nggak telepon Angel? Brand Ambassador. Aku nggak punya. Ntar ya aku tanyain ya. Boleh? Boleh. Maksudnya, Digi sudah diamankan respect band seperti yang udah gue bilang. Kalau ada Atlas pakai aja Diginya. Gimana? Harit atau Lancelot lagi? Marksman. Granger Marksman.
Kari. Oke, dia bakal pakai Kari kali ini. Dan dari Burmese Gold butuh satu hero bisa ngedes ke belakang. Udah ada mungkin ada lah apa namanya export. Cuma kayaknya export bakal bisa pecah duluan sih sebelum bisa langsung Insanity ke arah belakang. Dan dia butuh. Oh, Bruno, ingat Ace dengan Brunonya. Itu berbahaya. Oh my god. EVOS Legends harus berhati-hati karena ingat ini Kok gue adalah deg-degan ya, Gue juga deg-degan ya Allah. Tolonglah tim Indonesia supaya bisa membawa ke Grand Final. Ayo kita bersama-sama berdoa kawan-kawanku. Dimanapun kalian berada, doa dan support kita adalah yang paling penting. Dan oh my god, ini Indonesia lolos. Indonesia pasti lolos. Bismillahirrahmanirrahim lolos. Jangan pakai Karina juga bang. Ya Allah. Aduh. Please, ini masih banyak ada Parsa. Parsa masih ada. Ntar dulu, Parsa, Valir udah di ban. Oke, Selena, Aurora, Cecilian boleh. Aurora, Cecilian, Kimi boleh. Boleh Kimi, boleh. Kenapa Kimi? Karena biar mereka itu terdikoy. Bingung. Oh, Lunox juga boleh. Oke kan? Hey, Indo Pride nih. Let's go. Alright everybody, dari Sabang sampai Maroke, kita semua deg-degan, caster degdegan, analis deg-degan sampai Cepirit, kita lihat semua produser juga udah pada bingung. Cepirit gua, demi deg-degan banget. Oke, tanpa berlama-lama. Ini nyawa terakhir bro. Ini nyawa terakhir kita. Astagfirullah. Aku mohon, kita semua hashtag Indo Pride ramaikan. Indo Pride di kolom komen dan langsung saja, tanpa berlama-lama, Bukornet, are you ready? Aku ready banget tapi aku lemes. Bukannya sudah lemes banget. Gue demi Indo Pride, gue masih tetap semangat. Dan ini dia, bisa dibilang adalah menentukan. Kalau Burmese Gold berhasil menang, dia maju ke babak selanjutnya. Tapi kalau EVOS Legends menang, bakal bisa membawa ke game yang ketiga, Bung Koren. Teman-teman please spam kolom komentarnya, ramaikan, berikan semangat kalian ke kita para caster. Memberikan juga semangat dan support pastinya untuk para player. EVOS. Yes. Ini nyawa terakhir mereka game 2. Kalau mereka kalah, mereka goodbye. Dan ini dia Mobile Legends Professional League Invitational for Nation Cup. Dan ada sedikit, Pak, untung belum dibuka. Sabar. Buat pada semua, ini dia match dimana di game yang kedua kali ini sangatlah menentukan. EVOS Legends harus membawa 1 poin untuk membawa ke game yang ketiga, Bung Kornet. Ya, oke. Semoga keberuntungan ada di pihak EVOS Legends. EVOS Legends Yes. untuk Indo Pride. Bener banget, dan udah gak ada Digi kali ini. Pendragon udah pakai Esmeralda Rek dengan Uranus. Dan lihat Kid bakal coba diganggu pergerakannya. Ace bakal dihajar Rexy kali ini dengan menggunakan hero Lunox. Dan kita tahu Zeus bakal coba mengganggu pergerakan Tabrak Gaming. Selonong Boy kali ini Ace masih ada Purify dan diganggu. RKT gak boleh terlalu offset. Dan ternyata di arah belakang DEE membantai dengan api asmara para pemain dari tim EVOS Legends. Dan ternyata first blood didapatkan oleh seorang RKT. Oh my god, yang tidak terlalu baik untuk EVOS Legends. Apalagi Reke juga tidak memakai Purify, tidak memakai Flicker, dan juga tidak memakai Escape Spell ability lainnya. Dia memakai Execute Wall Eye. Oke, dan tambah kali ini DE-nya nih bahaya banget sih dengan apinya. Dan Ruby Dede, dia bakal coba untuk mengganggu pergerakan dengan mobilitas cukup cepat dari seorang Baxia. Karena Baxianya Rek tumbang. Karena Baxianya nabrak tadi, Rek harus tumbang. Beberapa pemain dari tim EVOS Legends kali ini sudah terkena 1 poin dan Ace harus coba diambil. Lihat, 4 player udah standby kali ini. Lihat, bakal coba ada Tabrak Gaming Selonong Boy dari para pemain dari tim EVOS Legends. Dan ternyata, oh my god, Zeus-nya yang harus tumbang ketika mau ganking, malah dibalikan keadaan. Ace kali ini berhasil mengamankan dirinya. Tidak ada poin untuk tim EVOS Legends, Bung Kornet. Ini benar-benar early game yang cukup berat dari tim EVOS Legends. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa tiba-tiba agak sedikit berbeda. Entah temponya mulai berbeda gitu loh. Dari rotasinya, dari mulai pergerakan pemainnya. Ada sedikit offside ya. Iya, entah kenapa gitu loh. Entah apa yang telah terjadi. Ya, masih sedikit gue lupa. Yang meyakinimu. Yang meyakinimu. Nular ya Yud ya. Iya, dan lihat di sini. ya. One, bakal coba mengarah ke arah mid lane. Bakal coba untuk melakukan clearing minion ini. Kalau harusnya EVOS Legends gak boleh terlalu barbar. Mereka sudah kehilangan 2 poin, sabar sebentar. Karena Zeus belum level 4, Wan juga masih nggak punya apa-apa itemnya. Kalau Wan udah punya item, setidaknya
ini bakal bisa menjadi team fight yang cukup luar biasa adil. Tapi One terkena satu buah guard dan juga Soul Eater. One kali ini berbahaya. Rexy belum ada order brilliant dan Rexy harus down lagi dari mid lane. Last Insanity belum ada dari D. Masih sabar menunggu dan mencoba untuk ngebakar seorang Facebook Cornet. Oh my god, ini bencana. Kalau di early game sudah seperti ini, mereka harus membalikan keadaan cukup berat dan membawa game ini ke arah late game. Oke, berbeda 1000 gold padahal turtle-nya baru muncul. Rek, tidak ada flicker. Kamu harus berhati-hati, walaupun kalau misalkan bermain agresif, kamu punya execute yang bisa langsung mengexecute siapapun, core, atau mungkin Selenanya. Betul. Yang bisa dibilang punya HP-nya rendah, HP-nya kecil. Dan bener banget, tapi kali ini Rek harus mundur kembali. Rek benar-benar disambangi dengan 4 player dari tim Burmese Gold. Dan lihat Ruby Dede memasuki base dan ternyata langsung ada Revitalize dihajar habis-habisan. Lihat Ace-nya nungguin seorang Kaja, bagus banget di situ di area top lane. Dia di pinggir, udah masuk, Revitalize dibuka, diteben sama Baxia, Kajanya narik dan udah Reknya langsung hilang, langsung down Bung Cornet. Iya, bener banget. Ini Uranusnya benar-benar tipis banget, apalagi di early game dia pakai emblem support. Dan benar-benar langsung dihabiskan 2 kali. Benar-benar ini out farm banget dari Uranus ya. Dari awal early game di push habis-habisan, tapi di arah bottom lane mungkin akan terjadi ganking juga. Bener banget, apakah kali ini bakal worth it, tapi sepertinya Baxianya bakal survive dan harusnya down karena udah gak ada turret lagi di arah bottom lane. Dan lihat, 1 kali hit terakhir gak dapet dan ternyata Ruby Dede gak berhasil dipikul dari bottom lane. Tidak ada pertukaran yang adil untuk di game kali ini, Bu Cornet. Wah. Ketika shieldnya dibuka, bener-bener nge-absorb banyak banget damage ya. Fataling digunakan. Tapi Kaja yang dikena kali ini, Kaja masih survive dan ternyata execute. Rek menyelamatkan dari kaburnya seorang burung. Kill secure dilakukan oleh seorang Rek. Walaupun kita di sini ada arrow-nya dari seorang Kid yang baik banget. Terkena seorang Pendragon tapi tidak ada Abyssal Trap tadi sayangnya. Yes, Pendragon harus pulang. One masih coba farming untuk kali ini membawa game, tapi ada DEE mencoba untuk ngebakar dan melakukan claim ini di area mid lane. Karena untuk mengamankan posisi seorang AC mendapatkan 1 buah blue buff. Apakah bakal coba dipaksa? Jace berada di garis depan, bakal coba dibakar. Rexy terkena 1 buah. Last Insanity ternyata Order Brilliance yang menyelamatkan dirinya, tapi Jace gak bisa berbuat banyak. 1 kali gebokan, gak boleh nempel Rexy. Bersama dengan Jace harus terkena gebokan mantul, tapi One ada flicker kali ini masih selamat. RKT di arah belakang dan ada volley sarung karena seorang Kaja. Kaja bakal menjadi tumpuan dan Kajanya still survive tapi down. Akhirnya Kaja down, tapi S-nya dapetin 2 poin. Bu Cornet double kill. Oh my god, EVOS Legends. Oh my god. Aku tidak mengerti apa yang dilakukan Zeiss tadi ketika dia menggunakan perfect match-nya hanya untuk mengenai dirinya sendiri. Last Insanity-nya benar-benar gede banget damage-nya, dan sehingga dari ultimate bola-bola plastiknya si Bruno ini dia jangan sampai terjadi lagi. Iya, nggak boleh nempel. Ketika pantulannya itu benar-benar nempel ke partnernya, yaitu ke Rexy tadi ya. Yes, benar banget. Dan lihat di sini, oh my god, red buff dari One udah diambil. Ini One harus benar-benar struggle is real. Please, kita lihat di sini para pemain dari tim EVOS, mereka harus lebih tenang lagi karena mereka sebenarnya di bawah tempo permainan tim Burmese Gold. Siapa yang megang tempo dia mungkin menang dapat game kali ini. Yes, bener banget. Ini benar-benar game yang early-nya aja udah dipegang banget sama Burmese Gold. Yes, bener banget. Burmese Gold menunjukkan kekuatannya sekarang. Lihat 1 kali gebokan bola plastik ya, dan bahkan dikombokan dengan trap Abyssal Arrow-nya. Dan langsung diamankan, kill secure ya oleh seorang Baxia. Damage dari Bruno-nya udah besar banget. 9 poin kill, Bung Cornet. Iya, makanya aku bilang Bruno tuh, ya Allah, dia kalau udah di early-nya udah kaya, gimana di arah mid game, late game. Yes, bener banget. Jadi perkasa sekali ya kakinya, otot kakinya bakal keker banget. Tapi sekali bakal coba di sliding dan tidak berhasil mendapatkan 1 buah seorang Ace. Ace masih berada di arah top lane. Bakal coba untuk dapetin objektif. Turret yang didapatkan udah 3 dan mid 2 turretnya. Inner, outer semua hilang. Lihat, dia menuju ke arah Berserker Fury. One baru menuju ke arah Endless Battle. Wih, langsung di hit. Oke. Kayaknya dia mau nyari stack 10-nya sih, biar ditahan. Benar dari banget. seorang S. Dia tidak mau kehilangan stack 10-nya agar kritikalnya full 40% ya kalau nggak salah. Yes. Full dari seorang Bruno. Tapi bedanya sekarang adalah cuma
dari Mekaleknya ya. Iya, full Lihat, bakal full coba stack. dipaksa, lihat Pendragon bakal coba digarot saja dan di Soliter. Ada Zesi sana berhasil mendapatkan sebuah ace, tapi langsung ada Purify menyelamatkan seorang ace. Reknya ditarik, reknya dihancurkan. Oh my god, Gebokan langsung rusak mesin dari seorang RKT. Ini benar-benar nggak tahu kenapa ya. Ini kalau misalkan dipaksakan terus-menerus war kayak tadi, agak sulit juga, malah semakin jauh Gold yang sudah tertinggal. Benar-benar ini gimana caranya EVOS untuk memberikan space ke One-nya? Yes, bener Entah banget. apapun itu caranya, atau mungkin kalau misalkan Zayce-nya mau ngefit-fit sekalian, kasih space sekalian, yang penting One-nya bisa farming. Yes, jangan setengah-setengah. Jangan malah jadi semuanya satu persatu mati begitu aja, malah mati sia-sia. Iya bener banget, dan ini setuju banget sama Bung Kornet. Setidaknya One amankan posisi One, amankan buff-buffnya. Mereka mau tabrak 5 di buff. One dapat buff, cabut. Tabrak 5 di ungu, tabrak. Yang penting One cabut. Ini mirip banget pertandingan zaman-zaman MPL season ketiga kalau nggak salah, atau iya ketiga. Zaman-zaman Marsha, dia ngefit parah, tapi timnya malah jadi menang. Dia ngasih space. Yes, bener banget. Dia ngasih momen, dia ngasih farmingan. Tapi lihat di arah bottom lane, para pemain dari tim Burmese Gold udah standby dan Bus gak boleh dilepas kayak gitu. Bus harus coba diamankan, tapi turret lagi-lagi diamankan oleh para pemain dari tim Burmese Gold. Sedangkan itu maybe bakal coba dihajar. Dan lihat mau kemana burung yang gak di-compete sama RKT. Lebih memilih untuk kabur. Baris oke, mungkin ada sedikit pertimbangan karena banyak cover dari tim Burmese Gold. Yes, bahkan KJ-nya juga masih punya combo dengan menggunakan flickernya dan bahkan ada Divine Judgment-nya. Ini benar-benar tinggal gimana caranya One jangan sampai keculik, karena dia benar-benar butuh banget sih. Dia masih ketinggalan level dan juga gold dari Bruno-nya. Jauh harusnya. Jauh Karena farmingan dari One semua diambil, jungle-jungle-nya, red buff-nya. Sedangkan itu para pemain dari tim EVOS Legends cuma mengandalkan minion-minion yang datang. Dan sebelum langsung tapi di sini lagi-lagi Atlasnya dimakan untuk ketiga kalinya tanpa ada pertukaran apapun. Dan para pemain dari tim Burmese Gold, mereka langsung objektif menuju ke arah ini, Bitter Turret. Dan lihat Rexy masih mencoba untuk bertahan. Immortality tapi oh my god, Pendragon down. Kali ini bencana untuk EVOS Legends. Ini bencana Bung Kornet. Lihat para pemain dari tim Burmese Gold, mereka objektif gaming. Apakah ini akan menjadi game yang kedua untuk Burmese Gold? Oh my god. Lihat, oh my god, langsung menuju ke arah base. Dan lihat ternyata ini akan menjadi game untuk Burmese Gold. Take the game to EVOS Legends harus pulang. Oh my god. I can't say any single words My here. god. EVOS Legends harus pulang. EVOS Legends ditumbangkan 2-0 oleh Burmese Gold. Tandanya Burmese Gold melaju ke babak selanjutnya, menuju ke lower bracket final.